Selamat hari Sabat. Terima kasih Elda Albert. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama-sama di dalam acara 10 hari doa. Saya begitu bersyukur sebab ramai daripada kita terlibat bersama-sama di dalam acara ini. Dan untuk pengetahuan kita semua, acara doa 10 hari ini adalah sangat penting bagi kita dan juga bagi gereja kita. Pelajaran yang disampaikan setiap malam adalah penting, tetapi terlebih pentingnya adalah masa untuk kita berdoa. Inilah masa untuk kita mau berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama untuk memohon kepada Tuhan. Dan kita harus ingat Alkitab mengatakan bahwa 2-3 orang berkumpul, saya ada di tengah-tengah mereka. Apalagi yang sekarang ada 67 orang. Oleh itu, saya memohon kepada kita semua nanti, apabila sebelum kita setelah habis pelajaran ini, kita harus bersekutu bersama, berdoa bersama, agar kita semua mendapat berkat. Bukan saja melalui pelajaran, tetapi Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang Dia janjikan bagi kita. Oke, saya terus kepada pelajaran saya. Saya share screen. Hari ini merupakan hari yang ketiga untuk doa 10 hari. Sebelum kita teruskan, mari saya bawa kita dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini adalah hari yang ketiga untuk kami mengadakan doa 10 hari ini. Tuhan, kami tahu kami orang berdosa. Kami tidak layak sama sekali untuk menyatakan kebenaran kepada orang banyak. Dengan perkataan kami sendiri maupun kebijaksanaan kami sendiri. Tetapi biarlah itu Roh Kudus-Mu lah yang mengajar kami untuk kami memberitahukan terang kebenaran serta pelajaran yang akan kami sampaikan dan setiap malam. Tuhan, terima kasih. Sertai kami semua, para pendengar, agar kami mengerti, memahami apa yang kami dengar pada malam ini. Dan yang paling pentingnya, kami dapat praktikkan itu dalam hidup kami. Dan semoga ini ya Tuhan, memberikan satu kekuatan yang baru, suntikan yang baru di dalam hidup rohani kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, di dalam Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Para Rasul 1 pasal 1 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ayat di dalam Kisah Para Rasul ini memberitahu kepada kita, kalau kita menerima kuasa, apabila Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Bermaksud apa? Tidak ada mustahilnya apabila Tuhan mengatakan sesuatu, kalau kamu menerima ini, kamu akan dapat lakukan sesuatu yang luar biasa. Bukan karena kekuatan daripada diri kita sendiri, tetapi daripada kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini sangat penting bagi kita. Dan untuk menerima Roh Kudus, kamu harus meminta. Alkitab mengatakan, berdoalah supaya kamu memperolehi Roh Kudus itu. Kita harus minta dengan Tuhan.
Kita harus minta daripada sumber Roh Kudus ini, yaitu Tuhan sendiri. Dan kita percaya bahwa apabila kita menerima Roh Kudus, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, perkabaran 3 malaikat ini akan dapat disebarkan di seluruh dunia. Nah, saya sudah bekerja selama 17 tahun dalam publishing. Dan dari Sabah ke Sarawak sehinggalah ke Semenanjung. Tiba di Semenanjung, saya melihat sesuatu yang saya boleh katakan mungkin satu yang mustahil untuk saya mau lakukan di kawasan ini. Karena saya boleh katakan yang 80% adalah orang Muslim di tempat ini. Dan saya mulai aplikasikan sesuatu, contohnya pengedaran buku-buku setiap tahun, yaitu missionary book kita. Di Semenanjung ini tidak begitu kelihatan. Pada mulanya tidak begitu kelihatan para anggota gereja melakukan tugas ini maupun para pendeta sendiri. Dan banyak buku kita semua tersimpan di bawah rak-rak buku semua, dan banyak yang sudah dimakan lipas. Sudah rusak. Dan saya mulai berpikir, Tuhan, buku semua sudah berhabuk. Dan tahun pertama saya berada di Semenanjung ini, saya melawat setiap gereja dan saya bertanya kepada beberapa pastor kalau ada buku yang masih tertinggal, dan apabila mereka buka rak-rak buku, saya melihat buku yang sudah saya boleh katakan yang 8-9 tahun yang lalu masih berada di dalam simpanan dan masih banyak. Dan saya mulai berpikir, katakan, Tuhan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Engkau untuk kami dapat edarkan buku-buku ini dan berikan kepada orang luar? Biarpun di sini 80% saya boleh katakan adalah orang-orang Muslim. Dan saya berdoa kepada Tuhan, ketika saya masuk di dalam store ABC di Peninsula Malaysia pada hari kedua saya bekerja masuk di dalam mission, air mata saya menitis. Apabila melihat buku-buku di ABC Store itu sudah berhabuk. Dan saya katakan, Tuhan, kalau ini adalah tugas saya untuk saya lakukan bagi pekerjaan Tuhan di sini, beri saya kuasa Roh Kudus yang kamu janjikan itu di dalam Kisah Para Rasul ini memberitakan. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya kata, apa saja yang kamu mau saya lakukan, saya ikut. Dan saya gembira apabila beberapa waktu kemudian dengan cabaran yang besar sekalipun, kami tetap berusaha bersama-sama LI yang ada di Semenanjung ini untuk melawat setiap gereja dan membangkitkan semangat para anggota gereja untuk mengedarkan buku-buku ini. Nah, buku-buku kita bukanlah sesuatu yang sia-sia, dan kebanyakan buku kita adalah menulis mengenai perkabaran 3 malaikat. Dan ini kita harus edarkan. Tanpa doa kita tidak dapat jalankan tugas kita ini. Oleh itu, perkabaran 3 malaikat ini berkait rapat dengan doa kita pada hari ini untuk kita mau jalankan sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Nah, janji misi yang kita katakan mustahil di dalam perkabaran 3 malaikat adalah rayuan yang sangat penting supaya segera misi pelayanan ini dijalankan. Tugas yang kelihatan mustahil ini dalam jangkauan dunia dengan Injil ini hanya mungkin apabila dilakukan melalui kuasa Roh Kudus. Bermaksud apa? Pekerjaan ini adalah mustahil dan hanya akan dapat dilakukan melalui kuasa Roh Kudus. Nah, melalui kuasa Roh Kudus
Gereja di dalam buku Perjanjian Baru telah memberi pengaruh besar kepada dunia. Puluhan ribu menerima Kristus sebagai Mesias dan dibaptiskan. Kita ingat bagaimana murid-murid Yesus apabila mereka menerima Roh Kudus pada waktu Pentakosta, maka mereka semua berani. Saya ingat pelajaran semalam mengatakan, Pastor Byron mengatakan, murid-murid Yesus tidak tahu apa yang mereka mau lakukan. Bagaimana mereka mau lakukan? Bagaimana mereka memberitahukan kepada orang banyak. Tetapi apabila mereka menerima Roh Kudus, mereka semua berkuasa, diberikan kuasa berkobar-kobar untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Nah, Kitab Kisah Para Rasul mengungkapkan hubungan intim antara gereja dan berdoa. Dan gereja yang penuh dengan roh. Gereja yang penuh dengan roh adalah gereja yang kita berdoa sepenuhnya. Nah, kamu boleh baca ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, dan juga Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Bagaimana gereja ketika itu dipenuhi oleh roh dan mereka berkuasa, murid-murid semua berani untuk menyebarkan Injil. Orang-orang percaya berdoa, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan hasilnya mereka akan mengabarkan firman Tuhan dengan berani dan tafsirannya lebih jelas. Kalau kamu dengar ada seseorang yang menyampaikan pelajaran dengan sangat jelas, itu bukan dia. Itu adalah Roh Kudus. Bila Roh Kudus bekerja, orang itu hanya menyampaikan pelajaran itu, tetapi bukan dia yang berkata-kata. Roh Kuduslah yang berkata-kata melalui dia. Nah, apabila kamu berani menjalankan tugas itu, bukan kamu yang jalankan itu, sebenarnya kuasa Roh Kuduslah. Tetapi kalau kamu ada roh ketakutan untuk mau menjalankan tugas, sebab kamu kurang berdoa untuk memohon Roh Kudus daripada Tuhan. Nah, saya ingin berikan kamu testimoni sendiri di dalam tugas saya setiap masa. Nah, baru-baru ini kita menghadapi banjir di kawasan Selangor, di Sungai Muda, di Shah Alam sana, dan beberapa hari kemudian setelah air surut, saya menelepon ada beberapa orang kawan yang tinggal di sana, dan kita bersama tim Pastor Rene, Pastor Stanley, dan beberapa yang lain, kita pergi di sana untuk membantu orang membersihkan rumah-rumah. Dan pada mulanya mereka juga berada di sana pada waktu orang masih terkurung di dalam rumah. Pastor Robert dan Pastor Stanley Anan, mereka menyewa bot untuk mengangkut orang-orang yang masih terperangkap di rumah. Nah, tugas begini, kerja begini, sebenarnya adalah tujuan kita, memang kita mau membantu. Dalam masa yang sama, kita ada misi untuk menjangkau orang luar. Nah, seperti sahabat saya yang ini, dia ini adalah seorang Adventist, tetapi sudah lama tidak ke gereja. Dan saya boleh katakan yang dia ini sudah pergi ke gereja lain, sebab suami dia adalah daripada gereja Sunday Church. So dia sudah pergi ke sana, tapi sangat aktif. Dan dia ini sangat aktif di dalam gereja Adventist satu masa yang lalu. Dia adalah sahabat saya pada waktu kami sekolah menengah, kami selalu melawat gereja Sunday Church. Dan kami selalu menyampaikan lagu di gereja-gereja. Dan tujuan kami adalah untuk bersahabat dengan orang. Dari dulu kita, dari sekolah menengah, kita sudah ada misi bersama. Dan saya bertemu dia kembali di Semenanjung ini. Saya sedih tetapi gembira juga sebab kami sudah lama tidak bertemu. Dan akhirnya pada waktu dia kena ini, saya datang ke rumah. Mulanya dia tidak mau saya melawat dia, tetapi akhirnya dia ambil keputusan untuk, ya, lawatlah saya, sebab kami betul-betul perlu orang untuk bersihkan rumah, dan tim kita pergi ke sana. Dia sangat gembira dan dia join kembali bersama-sama dengan kami apa-apa program di sini. Dan saya berharap ada pastor yang akan follow up dan dia akan kembali ke dalam gereja kita. Nah,
penjangkauan dan pekerjaan begini kita tidak dapat lakukan sekiranya ini hanya kekuatan kita sendiri. Jadi minggu lalu, ahad yang lalu, kita adakan SES program. Dalam masa yang sama kita mengedarkan risalah dan buku. Untuk pengetahuan kamu, di sini sudah orang semua sudah bercampur. Muslim, Hindu, apa saja. Namun pada waktu kami menghulur buku semua, tidak ada seorang pun yang menolak. Semua mengambil buku-buku yang kami edarkan. Dan pada hari Ahad akan datang ini kami akan adakan lagi satu program. Apa kunci dia? Untuk semua program yang apabila kita edarkan buku-buku, tidak ada saya boleh katakan yang tidak ada rasa takut kita untuk memberi. Yang pertama, kita berdoa dan doakan buku-buku ini sebelum kita edarkan. Apakah sesuatu mustahil bagi Tuhan untuk dia melakukan jika kita memohon dan meminta? Tetapi ingat, apabila kita melakukannya, apabila kita memikirkan bahwa kita yang melakukannya dan kita sombong, ingat bahwa Tuhan tidak inginkan kita begitu. Dan dia mau supaya semua yang kita lakukan itu demi untuk kemuliaan dia, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dan semua yang kita edarkan selama ini, kita melawat banyak sekolah. Pada tahun 2018 dan 2019, lebih daripada 20 sekolah kami melawat. Dan di setiap sekolah kami edarkan buku-buku kita, buku-buku misionaris kita. Dan saya tidak ada dapat komplain sampai hari ini. Dan kita harus ingat, perkara sebegini berlaku bukan sebab kami cukup pandai untuk lakukan, tidak. Tetapi kuasa daripada Roh Kudus. Nah, kita harus miliki. Apabila sesuatu yang mustahil untuk kita mau lakukan, kita harus memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk curahan Roh Kudus. Sebagaimana para murid berdoa pada hari Pentakosta, sekiranya mereka memerlukannya pada masa itu, kita lebih memerlukannya hari ini. Kalau waktu itu mereka perlu, lagi-lagi lah kita sekarang ini lagi perlu Roh Kudus. Jadi kita harus ambil masa yang lebih untuk berdoa. Inilah masa untuk mencari Tuhan dalam doa untuk kuasa roh yang tanpa batas untuk mencapai yang mustahil. Ellen White menulis, pencurahan Roh Kudus ke atas gereja dinanti-nantikan di masa depan, tetapi adalah keistimewaan bagi gereja untuk memilikinya sekarang. Memang ada janji bahwa kita akan dicurahkan Roh Kudus, tetapi adalah lebih baik jika sekarang ini kita sudah memilikinya. Maka carilah, berdoalah, percayalah. Bila kamu berdoa, percaya. Kita mesti memilikinya dan surga menunggu untuk mengaruniakannya. Tuhan menunggu-nunggu kita. Ellen White pernah menulis ini. Dia katakan, Tuhan bukan tidak mau curahkan Roh Kudus itu, tetapi sebab gereja belum bersedia, maka dia tidak dapat mencurahkan Roh Kudus itu. Oleh itu, pada hari ini, untuk doa 10 hari ini, kita harus berdoa, menyediakan hati kita untuk menerima Roh Kudus. Jika kita belum bersedia, Tuhan tidak dapat berikan Roh Kudus itu. Nah, saya ingin beri lagi program-program yang diadakan di beberapa tempat. Saya gembira dengan grup Balakong. Pada waktu saya datang sini, grup Balakong ini mereka berkumpul di rumah saja. Berkumpul di rumah ketika itu, dan saya ingat lagi Pastor Minsun datang kepada saya. Pada waktu sebelum dia pergi ke Thailand, dia katakan, "Sister, saya mau jalan sudah pergi Thailand untuk sambung sekolah. Tolong saya pergi di Balakong. Bantulah saya di sana." Pada mulanya saya berat hati, saya berpikir banyak tugas yang saya lakukan. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan kata, pergi, bantu di sana. Dan ketika Presiden mengatakan,
Jasna, saya assign kamu di center, tolong bantu bahagian gereja-gereja yang baru mau bangun. Saya katakan, Pastor, saya coba yang terbaik. Dan ketika itu saya menyertai grup Belakong, dan pada tahun 2019 kita adakan ini, SES program di taman dekat Belakong sana, ada health screening, dan ramai juga, ada 73 orang yang datang di sana. Selepas itu kita buat follow up program, evangelistic program selepas itu di Belakong, dan kita invite anggota gereja daripada gereja Anglican Church. Mereka datang, kita invite mereka. Saya gembira sebab di dalam gereja Anglican ini ada seorang Adventist yang sudah lama bergereja di sana. Dan dia katakan dia mau join gereja kita pada hari Sabat apabila kita sudah berada di tempat ini, dan dia mulai join. Tapi selepas Desember, kita ingat tahun 2020 itu sudah gereja kita sudah mulai tutup sebab lockdown, dan kita tidak dapat berhubung dia lagi. Saya gembira dengan Pastor Benjamin Tung. Dia dapat bekerja sama sepenuhnya kepada anggota gereja. Pada mulanya gereja ini hanya mungkin dalam 3 keluarga, berapa belas orang saja. Tetapi saya masih ingat Sabat terakhir sebelum lockdown, ada lebih kurang 62 orang anggota gereja yang di sana. Dan saya gembira pada tahun lalu, biarpun kita lockdown, tetapi kita ada baptisan. Dan saya gembira melihat jiwa-jiwa yang dibaptiskan ini. Dan ini pada tahun 2021 juga ada berlaku baptisan. Saya tidak ada gambar untuk yang di Belakong, tetapi baptisan ini di KL English dan juga untuk gereja Setapak sebenarnya, sebab Setapak juga baru bermula, dan saya juga ada bantu sedikit di tempat ini. Ada lebih kurang 9 orang pelajar Alkitab yang dimana diajar oleh para literature evangelist melalui online. Dan ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita apabila kita memohon. Dan saya gembira melihat report kontak baptisan pada waktu saya datang 2017, tidak ada baptisan. 2018, 2019 ini hanya untuk literature evangelist ya. Dan tapi lockdown tahun 2020 kita ada baptisan kontak daripada LI seberamai 7 orang. Dan tahun ini yang tertinggi itu 9 orang. Saya sangat gembira melihat pada waktu kita menuai jiwa. Ini bukan daripada kita sendiri. Ini daripada Roh Kudus. Apabila Roh Kudus bekerja, Tuhan bekerja di dalam hidup setiap orang, maka pekerjaan itu akan berhasil. Dan saya ingat di Belakong sudah adalah mungkin hampir 20 orang yang dibaptiskan di sana kalau saya tidak silap. Oke. Dan saya terima kasih kepada Tuhan sebab semua ini adalah hasil daripada kerjasama, doa, dan yang paling utama adalah Roh Kudus bekerja. Saya gembira bekerja sama dengan Belakong. Apabila kami berdoa bersama, sebelum program dijalankan, kita adakan seminggu ataupun 1 hari doa untuk setiap jam. Dan saya gembira apabila ada respon dari anggota-anggota gereja untuk mau melakukan ini. So apabila kita diberi Roh Kudus, maka kita berani untuk bekerja di Tuhan. Nah, pelajaran saya tidak begitu panjang, tetapi apa yang saya paling ingin beritahu kepada kita semua ialah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyebarkan perkabaran 3 malaikat. Jika kita mau supaya pekerjaan ini dapat dijalankan dengan
berani, kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan ingat bahwa apabila kita berdoa, kita harus percaya bahwa kita akan menerima kuasa. Dan ingat bahwa apabila kamu menerima kuasa, maka kita akan dipanggil untuk menjadi saksi-saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan memanggil kita di dalam pelayanan. Dan saya percaya, lebih banyak doa, lebih banyak kuasa yang kita terima. More prayer, more power. Less prayer, less power. And no prayer, no power. Semoga kita semua mencari Roh Kudus untuk melaksanakan penyeberangan seruan 3 malaikat dalam generasi ini. Marilah kita mencari Tuhan bersama-sama di dalam doa untuk pencurahan Roh yang perkasa. Inilah yang kita perlukan di saat akhir ini. Dan Tuhan memimpin dan Tuhan menyertai kita. Di dalam pekerjaan kita, hanya Tuhan saja yang diagungkan. Dan hanya Tuhan saja yang menjadi kekuatan bagi kita untuk pekerjaan Tuhan yang akhir ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.